Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Puji Syukur nomor 642. Bersoraklah umat Kristus karena Orang Kudusnya, api Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Kau relakan jiwa raga demi Allah yang besar. Kau berjuang pantang mundur, Ia saat dan tempat. Engkau siap malam melakukan titah Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Orang-orang bijaksana akan bersinar seperti cahaya langit, dan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bersinar laksana bintang untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat malam saudara-saudari sekalian, baik umat yang ada di dalam gereja maupun yang berkesempatan mengikuti misa pada malam ini, pada hari yang pertama dalam pekan biasa yang ke-24. Hari ini tanggal 13 September, gereja merayakan pesta Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja yang hidup pada tahun 349 sampai 407. Santo Yohanes Chrysostomus lahir di Antioquia, Syria, dan kemudian terpilih menjadi uskup Konstantinopel, dan karena itu ia menjadi gembala sebagai uskup di kota Konstantinopel, yang kemudian berakhir dengan pengasingan Santo Yohanes karena begitu banyak perlawanan dari orang-orang yang cenderung mentolerir segala praktik kehidupan yang tidak sesuai dengan Injil. Mari kita hening sejenak pada awal perayaan Ekaristi dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber kebijaksanaan Santo Yohanes Chrysostomus, uskupmu, kau jadikan cemerlang dengan kepasihan lidah dan pengalaman dalam menanggung penderitaan. Kuatkanlah kami yang dibimbing oleh ajarannya untuk meneladan ketabahannya yang tak terkalahkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, pertama-tama aku menasihatkan agar dipanjatkan doa-doa permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Refrain. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Refrain. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Refrain. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, yang menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hamba-Nya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Jika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hamba-Ku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hamba-Ku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia, sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, ada dua tokoh yang menarik perhatian kita pada hari ini, tanggal 13 September. Yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi, Yohanes Chrysostomus, orang yang berasal dari Syria, yang kemudian tidak hanya terpanggil menjadi imam, tetapi akhirnya pun terpilih menjadi uskup di pusat kekaisaran Romawi pada waktu itu, Romawi Timur, yaitu di kota Konstantinopel, yang sekarang namanya sudah diganti menjadi Istanbul. Tetapi seperti nama ini tidak terlalu familiar, ya, orang lebih senang kalau mengatakan Konstantinopel, ya. Konstantinopel itu berasal dari kata Konstantin, kota yang dibangun oleh Kaisar Romawi, Kaisar Konstantin, yang kaisar pertama yang bertobat menjadi penganut agama Kristen. Yang kedua, seorang perwira Romawi di Kapernaum, yang dikatakan tadi hambanya sakit, dan perwira ini bersimpati kepada orang-orang Yahudi, ya. Jadi dia bukan penganut agama Yahudi, tetapi dia bersimpati kepada agama Yahudi. Karena itu dikatakan ia menanggung semua pembangunan sinagoga di kota Kapernaum. Dan karena itu ketika hambanya sakit, ya, orang-orang Yahudi mempedulikan dia. Dan kita mendengarkan tadi bahwa sang perwira itu meminta tua-tua Yahudi
agar sekiranya berkenan datang kepada Yesus untuk memohon pertolongannya. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Bahwa sebelum Yesus sampai ke rumah sang perwira tersebut, sang perwira kembali lagi mengutus utusan-utusannya agar Yesus jangan datang ke rumahnya. Mengapa? Ada hal yang menarik di sini. Bahwa sang perwira ini merasa tidak pantas untuk bertemu dengan Yesus. Dan karena itu pun ia tidak pantas menerima hamba Yesus datang ke rumahnya. Jadi ini sungguh menggambarkan bahwa sang perwira itu sungguh tahu diri. Sekalipun perwira, ya, kalau dalam dunia militer kalau dikatakan sudah perwira, wah ini pangkat tinggi namanya ini ya. Tapi ia tidak menggunakan jabatannya, pangkatnya untuk memohon Yesus menyembuhkan hamba. Saudara-saudara menarik kata-katanya bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya. Cukuplah ia mengucapkan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dia percaya bahwa sekalipun dia tidak bertemu langsung dengan Yesus, sekalipun Yesus tidak datang ke rumahnya, tetapi dia dapat menyembuhkan hambanya dari tempat di mana Yesus berada. Sang perwira sungguh meyakini bahwa Yesus mempunyai kuasa. Dan karena itu Yesus memuji perwira ini dan mengatakan bahwa imannya seperti ini belum pernah kutemukan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, maka saudara-saudara menarik perhatian kita, sang perwira dan uskup Yohanes Chrysostomus. Dua-duanya bukan orang Yahudi, ya. Dan dua-duanya mewarnai kehidupan umat Kristen sampai sekarang ini. Kata-kata sang perwira tersebut selalu kita ucapkan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Pada saat hosti diangkat sebelum kita sambut, ya, menjelang sambut, kita mengucapkan kata-kata sang perwira ini. Dan Yohanes Chrysostomus, ya disebut Chrysostomus karena dikatakan mulutnya penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Ya. Artinya apa? Bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berarti dan bermakna. Maka marilah saudara-saudari kita belajar pada sang perwira ini, belajar pada Yohanes Chrysostomus, ya, bahwa siapapun yang mempunyai iman akan ikut mengambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan. Sang perwira ini tidak menyadari, tetapi karena imannya, karena keyakinannya, maka kata-kata yang keluar dari mulutnya ketika hambanya sakit, kita ucapkan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Saudara, kita lanjutkan apa yang kita berdoa. Semoga kita semakin boleh menjadi orang yang beriman dan senantiasa boleh mengambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan, sekalipun seringkali banyak tantangan dan kesulitan, ya, seringkali ada fitnaan dan hinaan seperti yang dialami oleh Yohanes Chrysostomus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan yang kami ajukan pada peringatan Santo Yohanes Chrysostomus. Semoga dengan mengikuti nasihatnya kami menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu, sambil memuji Engkau dalam setiap karya kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Yohanes Chrysostomus, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata perbuatan. Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tahin-tintinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan ke semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Yohanes Chrysostomus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami mewartakan Kristus yang tersalib. Kristuslah kekuatan Allah dan kebijaksanaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih abadi, kami bersyukur atas sakramen yang telah kami sambut pada peringatan Santo Yohanes Chrysostomus ini. Teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan jadikanlah kami saksi-saksi setia Putra-Mu yang menuntun dunia menuju kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.